Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Fitrianingrum dari kelas reguler B dengan NIM 078. Di sini saya akan mempresentasikan preparat jaringan dasar. Topik yang akan saya bawakan yaitu yang pertama ada jaringan epitel, yang kedua ada jaringan ikat, yang ketiga ada jaringan otot, yang keempat adalah jaringan saraf. Sebelum kita masuk ke pembahasan atau topik, sebelumnya saya akan mengulas secara singkat apa itu jaringan. Jaringan adalah sel-sel yang berkelompok dan memiliki bentuk dan fungsi sama dalam tubuh hewan seperti sebagai jaringan hewan. Jaringan dengan bentuk yang khusus memungkinkan sel-sel di dalamnya melakukan fungsi yang spesifik. Misalnya jaringan saraf yang memungkinkan tubuh hewan menerima dan menyampaikan rangsangannya. Kemudian, kelompok jaringan dibagi menjadi dua, yaitu jaringan benih atau germinal. Yang kedua adalah jaringan tubuh atau somatis. Jaringan benih atau germinal adalah jaringan yang aktif membelah diri untuk menghasilkan benih baru. Sementara jaringan tubuh atau somatis merupakan jaringan yang terdapat dalam tubuh hewan sepanjang hidupnya. Jaringan tubuh atau somatis pada hewan dibagi menjadi 4 jaringan utama, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf yang akan saya sampaikan pada slide berikutnya. Masuk ke topik yang pertama ada jaringan epitel. Jaringan epitel pada hewan merupakan jaringan yang berfungsi sebagai pelapis organ dan rongga tubuh bagian dan luar hewan. Jaringan epitel berlokasi pada permukaan tubuh hewan yang membatasi organ tubuh dan lingkungan luarnya. Berdasarkan bentuknya, jaringan epitel dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada epitel pipih, yang kedua ada epitel batang atau epitel silinder, dan kemudian ada epitel kubus. Masuk ke pembahasan jaringan epitel yang pertama, yaitu ada jaringan epitel pipih. Yang ada dalam jaringan epitel pipih itu yang pertama ada rongga yang terdapat pada tengah jaringan yang berwarnakan putih. Di sini jaringan sudah diwarnai dengan pewarnaan He atau preparat sudah diwarnai dengan pewarnaan He. Jadi untuk nukleus ini berbentuk seperti bulat yang ada di sekitar rongga. Ada banyak nukleus dan berfungsi sebagai penerima genetik, informasi genetik DNA pada proses pembuatan protein. Kemudian ada selapu dalam. Selapu dalam di sini ada warna putih di sebelah sini. Itu berfungsi sebagai pelindung dari ancaman-ancaman benda asing dari luar. Kemudian ada lamina basalis atau yang disebut dengan membran protein yang berfungsi untuk membantu rangsangan atau kepekaan terhadap proses pembentukan suatu protein. Kemudian next ada jaringan kuboid selapis. Epitel kuboid selapis ini epitel kuboid selapis ini biasa disebut dengan epitel kubus, di mana bentuk epitel kuboid selapis ini berbentuk seperti kubus yang ada di dalam panah ini. Bentuknya tebal ya dari epitel ini yang berwarna hitam. Jadi epitel kuboid selapis ini berbentuk seperti kubus yang berwarna hitam di sebelah luar. Kemudian jika direntangkan atau dipipihkan, di dalam sel kuboid selapis ini terdapat lumen. Lumen ini adalah jaringan di mana tempat reseptor jaringan seperti berbentuk seperti rongga ya dari
Terus ada basement membran. Basement membran ini adalah membran dasar atau membran bagian bawah. Nah, epitel kuboid ini tersusun atas membran basalis atau membran protein. Sel kuboid rendah pada penampang melintang terlihat ukuran tinggi selnya lebih kecil. Jadi dia lebih ke lebar, bukan ke panjang. Jadi berbeda dengan epitel silinder. Kalau epitel silinder itu lebih ke panjang, bukan di lebar. Kalau sel kubus atau kuboid ini selnya lebih ke lebar begitu. Sedangkan untuk panjangnya sel kuboid ini termasuk sel yang pendek seperti itu. Kemudian next ada si epitel silinder selapis. Berbeda dengan bentuk dari sel kubus tadi. Sel silinder ini berbentuk seperti persegi panjang tetapi agak posisinya tegak. Jadi posisi dari sel epitel silinder ini berbentuk tegak lurus dari lebih eh, dominan ke panjang, bukan ke lebar begitu. Terdapat inti sel yang berwarna ungu yang berada di bagian membran basal. Jadi membran basal terdapat di sini, membran basal, dan inti sel berada di sebelah sini. Dan sel epitel silinder ini berbentuk seperti poligonal atau tegak lurus. Bisa diidentifikasi saat dilakukan pemeriksaan mikroskopis jaringan. Ini epitel silinder cukup memiliki bentuk yang sangat signifikan, yaitu tegak lurus dengan inti sel di dekat membran basalis atau membran protein. Kemudian next ada epitel transisional. Epitel transisional ini adalah epitel yang termasuk unik karena sel epitel ini biasa disebut dengan sel peralihan. Banyak variasinya, ya variasinya luas. Kemudian ciri khas dari sel epitel ini adalah berbentuk bulat yang ditunjukkan dengan nomor 2. Tetapi di bagian bawah atau di bagian dasar dari epitel transisional ini seperti tidak beraturan yang ditunjukkan oleh nomor 1. Kemudian biasanya epitel transisional ini ditemukan pada jaringan atau organ ureter atau vesika urinaria. Kemudian di bawah mikroskop biasanya epitel transisional ini terlihat halus, smooth, dan tidak kasar kalau diamati di uh, preparat atau diamati di bawah mikroskop. Tetapi di epitel transisional ini terdapat plasma, yaitu plasma yang sangat tebal. Biasanya plasma ada di sebelah atas dan juga ada di sebelah bawah di bagian bawah nomor 1. Kemudian kita next. Nah, fungsi jaringan epitel sendiri itu terdapat 4, yaitu yang pertama ada sebagai pelindung jaringan. Sebagai pelindung jaringan ini bisa diartikan sebagai misal jaringan itu terancam benda asing dari luar. Nah, fungsi dari jaringan epitel yaitu sebagai pelindung seperti itu. Yang kemudian ada sebagai kelenjar yang menghasilkan sekret. Nah, kelenjar yang ada di jaringan epitel ini terdapat 2, yaitu jaringan endokrin dan juga
eksokrin. Yang kelenjar endokrin itu berada di dalam jaringan, tetapi kalau kelenjar eksokrin itu berada di luar jaringan. Kemudian ada sebagai lalu lintas syat, yaitu sebagai penyerapan dan pelepasan zat atau penyerapan zat makanan di dalam jaringan epitel yang nanti akan diteruskan di dalam tubuh. Kemudian sebagai reseptor atau sebagai jaringan rangsangan atau jaringan peka untuk mendapatkan informasi atau menampung informasi dari mungkin dari DNA atau RNA untuk eh, proses pembentukan suatu protein. Kemudian next ada jaringan ikat. Nah, jaringan ikat merupakan jaringan yang berkembang dari mesenkim yang berasal dari lapisan tengah embrio mesoderm. Jaringan ikat ini merupakan penyongkong utama dari tubuh hewan dan manusia, sehingga seringkali disebut sebagai jaringan penyongkong atau jaringan penyambung. Sel-sel jaringan ikat berada dalam sejumlah sel besar matriks bahan ekstraseluler yang dan yang diekskresikan sel-sel penyusunnya. Oke, next. Nah, di dalam jaringan ikat ini terdapat yang pertama ada jaringan tulang rawan. Nah, jaring jaringan tulang rawan ini terdapat kelenjar hialin namanya yang berada di bagian tengah halus. Ini ini diambil dari bagian trachea. Nah, eh, jaringan tulang rawan ini terdapat pada permukaan tulang sendi, cincin tulang rawan, dan batang tenggorok. Dan cabang batang tenggorok atau ujung tulang rusuk yang berfungsi untuk memberi kekuatan atau penyongkong. Jadi dari jaringan tulang rawan itu kan tadi dari jaringan ikat itu fungsi utamanya adalah sebagai penyongkong atau pengikat dari eh, suatu jaringan ke jaringan lain. Nah, fungsi dari jaringan tulang rawan ini juga membantu pergerakan pada hewan. Dan tulang rawan hialin merupakan tulang rawan yang paling banyak terdapat dalam tubuh. Jadi, tulang rawan hialin ini yang terdapat dalam slide ini adalah tulang yang paling banyak terdapat dalam tubuh manusia ataupun hewan seperti itu. Kemudian next ada jaringan osteogenesis. Nah, jaringan osteogenesis ini ada dua jenis utama sel-sel yang bertanggung jawab untuk pembentukan tulang dan degradasi adalah osteobias dan osteoklas. Osteoblast bertanggung jawab untuk pembentukan tulang. Jadi di jaringan osteogenesis itu terdapat dua jenis utama yaitu osteoblast dan osteoklas. Nah, di sini terdapat inti sel dari jaringan osteogenesis yang berbentuk bulat dengan warna ungu tua, begitu. Dan susunannya adalah berjejer di antara membran. Jadi ini adalah membran. Kemudian di sini adalah jaringan atau inti sel dari osteogenesis. Kemudian ada jaringan tulang kompak. Nah, jaringan tulang kompak ini biasanya berwarna kuning dengan tengah berwarna gelap, seperti biasanya berwarna hitam atau berwarna ungu tua atau biru tua. Kemudian, tulang ini merupakan jaringan yang sangat keras dan matriksnya tersusun dari serat kolagen. Jadi, jaringan tulang kompak ini tersusun dari beberapa kolagen dan senyawa organik, contohnya adalah protein.
yang dimana protein disintesis dari jaringan epitel tersebut dan senyawa anorganik. Jadi pada jaringan tulang kompak ini ada tiga eh, komponen yang menyusun tulang kompak, yaitu yang pertama ada serat kolagen, ada senyawa organik seperti protein, dan senyawa anorganik. Nah, senyawa organik ini bisa zat besi atau karbon, magnesium, dan lain-lain. Kemudian next ada jaringan darah. Nah, jaringan darah ini terletak pada seluruh tubuh dikarenakan darah mengalir dalam seluruh tubuh dan organ seluruh di manusia atau di hewan. Nah, darah ini berfungsi dalam transportasi substansi dari satu bagian tubuh ke bagian lain. Di samping itu juga darah juga berperan dalam sistem kekebalan tubuh atau imunitas tubuh, antibodi, dan sebagainya. Fungsi jaringan darah yaitu membawa sari-sari makanan sebagai reseptor dan sebagai organ atau jaringan pembentuk oksigen, membentuk sisa-sisa hasil metabolisme serta mencegah infeksi. Nah, biasanya untuk mencegah infeksi ini terdapat dalam leukosit. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa eh, yang berbentuk bulat tidak ada inti ini adalah sel darah merah atau eh, eritrosit. Kemudian ada sel darah putih. Sel darah putih ini ada berbagai macam seperti limfosit, eosinofil, eh, monosit, basofil, dan sebagainya. Kemudian next ada jaringan tulang sejati. Berbeda dengan jaringan tulang kompak yang tadi, jaringan tulang sejati ini adalah penyokong tubuh yang paling utama bagi sebagian besar hewan. Jadi, jaringan tulang sejati ini berperan sangat penting dalam penyongkong atau pengikat di dalam eh, sebuah besar hewan, seekor hewan. Sel tulang disebut osteosis yang dibentuk oleh osteoblast. Jadi sel tulang ini disebut dengan osteosis. Yang dibentuk oleh osteoblast. Nah, osteoblast ini sering terhubung dengan kanalikuli. Matriks osteoblast mengandung kalsium fosfat. Jadi untuk membentuk osteosis itu osteoblast membutuhkan kalsium fosfat untuk menyempurnakan osteosit tersebut. Tulang dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu tulang padat dan tulang spons. Nah, tulang padat itu biasanya tulang keras dan tulang spons itu biasanya tulang yang lunak atau eh, tulang yang memiliki rongga yang pendek seperti itu. Kemudian next ada jenis jaringan ikat. Nah, jaringan ikat ini ada tiga, yaitu jaringan ikat sebenarnya, jaringan ikat longgar, dan juga jaringan ikat padat. Nah, yang pertama ada jaringan ikat sebenarnya merupakan jaringan ikat yang berada di seluruh bagian tubuh hewan karena berada di bawah kulit hewan. Yang kedua ada jaringan ikat longgar dibentuk oleh matriks atau substansi dasar yang mengandung macam-macam sel dan serabut. Kemudian ada jaringan ikat padat, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu jaringan ikat kolagen dan jaringan ikat elastis. Nah, kemudian next di topik yang ketiga ada jaringan otot. Nah, jaringan otot ini adalah jaringan otot merupakan jaringan yang berasal dari lapisan embrional dan disusun oleh sel-sel khusus yang mampu berkontraksi karena mengandung miofibril sebagai elemen kontraktil. Jaringan otot ini kira-kira membangun 40 dari berat tubuh vertebrata, termasuk manusia. Kemudian ada jenis-jenis jaringan otot. Nah, jenis jaringan otot ini ada tiga, yaitu yang pertama ada jaringan otot polos.
Dan yang kedua ada jaringan otot lurik. Dan yang ketiga ada jaringan otot jantung. Nah, bisa dilihat dari sini ada eh, otot dari awal, ada otot rangka atau otot lurik. Nah, otot rangka ini satu sel dengan banyak inti. Jadi dalam satu sel, otot rangka terdapat banyak inti. Kemudian sel-sel ini disebut dengan sel otot. Nah, kemudian ada otot jantung. Nah, otot jantung ini tidak seperti otot rangka atau otot lurik tadi. Eh, di dalam inti sel ini terdapat hanya satu inti sel yang berbentuk bulat di antara membran. Jadi yang disebut dengan sel otot jantung. Kemudian di otot polos, inti sel juga sama dengan inti sel dari otot jantung. Inti sel hanya ada satu, tapi sel-sel dipisahkan agar jelas. Jadi eh, di di dalam otot polos ini inti selnya berpisah-pisah. Kalau yang di otot jantung ini biasanya masih ada yang terdapat berdekatan, dua inti sel yang berdekatan. Tetapi kalau di otot polos itu inti selnya adalah yang berpisah-pisah. Kemudian next ada jenis jaringan otot. Nah, ini merupakan pengertian dari tiga otot yang tadi, yaitu otot polos merupakan jaringan otot yang disusun oleh sel-sel yang berbentuk kumparan dengan satu inti di tengahnya. Jadi kalau otot polos itu hanya ada satu inti di tengahnya. Jadi misal kita lihat lagi ini gambarnya. Jadi bentuk dari ini seperti satu-satu, jadi berpisah. Tidak seperti ini seperti ranting pohon yang besar, tetapi ini kayak benih. Jadi sel-selnya terpisah, makanya di satu sel ada satu inti sel. Jadi satu sel terdapat satu inti sel seperti itu. Kemudian ada otot lurik, merupakan jaringan otot yang disusun oleh serabut-serabut otot atau sel-sel otot, serta memiliki banyak inti yang terletak di bagian tepinya. Nah, untuk sel lurik ini, ini adalah serabut-serabut yang membentuk sel otot rangka atau sel otot lurik. Kemudian di bagian tengahnya ini adalah inti dari sel otot rangka. Kemudian sel otot jantung merupakan jaringan otot yang berada di jantung dan sel bercabang dan setiap cabangnya melekat dalam cabang lainnya. Em, Sel otot jantung merupakan sel otot yang berada di jantung dan sel-sel bercabang dan setiap cabangnya melekat dalam cabang lainnya. Jadi eh, antara sel satu dengan sel lain di otot jantung itu saling berkaitan atau saling bergandengan. Kemudian yang terakhir ada jaringan saraf. Jaringan saraf merupakan jaringan yang disusun oleh kumpulan saraf. Kumpulan saraf ini disebut sebagai neuron. Neuron merupakan eh, kesatuan fungsional dari sistem saraf yang memiliki kemampuan menghantarkan impuls atau konduktivitas sehingga terjadi komunikasi antara reseptor. Ya, reseptor itu adalah sel atau organ penerima rangsang dan dengan efektor. Efektor ini adalah jaringan atau organ yang memiliki reaksi langsung seperti kelenjar atau otot. Nah, jaringan saraf sendiri memiliki sel-sel reseptor yang dibungkus jaringan ikat. Nah, di jaringan saraf itu terdapat dua macam atau dua jenis sel, yaitu yang pertama ada jaringan saraf pusat. Nah,
Jaringan saraf pusat ini yang pertama terdapat materi abu-abu di sini. Ini adalah materi abu-abu, kemudian ada neutrofil di sebelah sini, kemudian ada tubuh nisi. Jika ini di zoom, maka bentuknya akan seperti ini yang disebut dengan eh, tubuh nisi. Nah, tubuh nisi ini berasal dari neurones atau neuron. Nah, neuron ini dibelah menjadi tubuh nisi. Nah, tubuh nisi ini yang berwarna ungu, yang berbentuk seperti lonjong berwarna ungu di sebelah sini. Kemudian ada materi putih. Nah, materi putih ini adalah berbentuk seperti rongga yang berwarna putih di sebelah sini. Kita next ada jaringan saraf tepi. Nah, jaringan saraf tepi ini ada yang namanya serabut saraf. Nah, serabut saraf ini ada di sebelah pinggir-pinggir rongga. Nah, sebelah pinggir-pinggir rongga ini yang di eh, pada gambar ini yang dibulat-bulatkan ini adalah serabut saraf, yaitu akson dan selubung mielin. Kemudian ada sel sekawan atau nukleus. Nah, nukleus atau inti sel. Nah, inti sel ini berbentuk seperti lonjong dan menyerap warna hematoksilin jika diwarnai dengan hematoksilin eosin. Kemudian di kita beralih di sebelahnya. Nah, ini adalah perianal. Jadi perivel. Kemudian di sini ada perinerium. Perinerium di sebelah sini yang berbentuk seperti apusan, tetapi apusan tebal. Kemudian ada serabut saraf. Nah, serabut saraf ini terdapat di sebelah sini berbentuk bulat. Kemudian ada akson atau sisa-sisa selubung mielin. Jadi, eh, yang di sebelah sini jika di zoom kembali atau diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran yang berkali lipat, maka bentuknya akan berbentuk bulat dengan inti di dalamnya berwarna ungu. Kemudian kita next. Baik, nah, saya cukupkan sekian presentasi tentang 4 jaringan dasar yang terdapat dalam hewan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.